Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi anggaran variabel. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Maria Barekwelan, NIM 103, Rani Korinisa, NIM 114. Yang pertama, pengertian anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Dalam fungsi perencanaan, anggaran variabel berguna untuk menyusun rencana biaya guna perencanaan laba taktis. Pada fungsi pengendalian konsep, anggaran variabel berguna untuk melakukan perbandingan yang benar antara anggaran dengan realisasi, dengan terlebih dahulu menyesuaikan rencana biaya tersebut dengan tingkat kegiatan yang betul-betul dicapai oleh perusahaan atau bagian yang bersangkutan. Yang berikut, variabilitas atau pola perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berupa produksi barang pada perusahaan manufaktur, jumlah jam pada perusahaan penerbangan, dan lain-lain. Biaya diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, biaya tetap, yakni biaya yang cenderung tidak berubah atau jumlahnya tetap secara total dalam jangka pendek meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah biaya gaji bulanan para karyawan. Biaya ini tidak terpengaruh oleh naik turunnya tingkat output perusahaan atau bagian di mana karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, sehingga secara total biaya ini berubah-ubah tetapi secara rata-rata output tidak berubah. Yang ketiga, biaya semi variabel merupakan biaya yang berubah-ubah namun perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berikut konsep perilaku biaya ini merupakan prinsip dasar dalam anggaran variabel. Konsep ini dapat diartikan bahwa semua biaya terjadi karena waktu, kegiatan atau output produksi, atau bahkan kombinasi antara waktu dan kegiatan yang kerap dikenal sebagai konsep variabilitas biaya. Dilihat dari segi waktu dapat dipahami bahwa dalam jangka panjang, biaya yang bersifat tetap bisa berubah menjadi variabel, sedangkan dari segi tingkat kegiatan dapat dimengerti bahwa tingkat biaya total akan berubah apabila tingkat aktivitas berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur biaya tetap dan variabel secara bersama-sama membentuk suatu pola tertentu. Aplikasi konsep ini berarti bahwa yang pertama, biaya-biaya dapat diidentifikasikan sebagai komponen-komponen yang bersifat tetap dan variabel dalam kaitannya dengan tingkat kegiatan atau output produksi. Yang kedua, biaya-biaya harus dikaitkan dengan kegiatan atau output produksi. Yang ketiga, kegiatan atau output harus dapat diukur. Yang keempat, formula anggaran variabel harus dikaitkan dengan waktu dan relevan range dari kegiatan atau output produksi tertentu. Yang kelima, untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, setiap anggaran biaya variabel harus disusun menurut pusat tanggung jawab masing-masing. Yang berikut fungsi biaya. Fungsi biaya adalah suatu hubungan antara biaya sebagai variabel dependen dan ukuran efektivitas atau volume sebagai variabel independen. Untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan, fungsi biaya dinyatakan dalam formula sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Artinya biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total, atau biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel dibagi per unit dikali volume kegiatan, atau Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y sama dengan biaya total, X sama dengan volume kegiatan, A sama dengan biaya tetap total, B sama dengan biaya variabel per unit. Yang berikut sifat dan ciri biaya. Yang pertama, biaya tetap. Ciri-ciri biaya tetap adalah sebagai berikut. 1. Controllability. Secara umum, biaya tetap dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan. Artinya,
Secara umum, manajemen perusahaan dapat mengendalikan biaya tetap. Yang kedua, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Selama suatu perusahaan memiliki kapasitas tersebut, maka perusahaan tidak dapat menghindari adanya unsur biaya tetap. Yang ketiga, relevan range. Relevan range menjadi batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut akan bersifat tetap pada suatu relevan tertentu dan akan berubah di luar range tersebut. Yang keempat, dasar pengukuran. Biaya tetap pada umumnya diperhitungkan berdasarkan satuan waktu, umpamanya bulan atau tahun. Kedua satuan tersebut lebih lazim digunakan. Gaji karyawan misalnya ditentukan atas dasar bulanan. Yang kelima, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Biaya ini secara total tidak berubah untuk suatu periode waktu tertentu, namun biaya bersifat variabel, yakni cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan atau output meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Yang kedua, biaya variabel. Ciri-ciri biaya variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, controllability. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa biaya-biaya variabel tergantung pada kebijaksanaan manajemen dalam jangka pendek. Sebagai contoh, kebijaksanaan tentang jenis dan jumlah bahan mentah langsung yang akan digunakan dalam proses produksi tahun depan. Yang kedua, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, biaya ini tergolong biaya yang berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan perusahaan. Maka hubungannya dengan tingkat kegiatan dapat digambarkan suatu garis lurus. Yang ketiga, relevan range. Dalam penyusunan anggaran biaya variabel, semua biaya variabel yang diperkirakan harus dihubungkan dengan suatu relevan range tertentu. Di luar range tersebut, pola perubahan biaya kemungkinan berubah dari perkiraan sebelumnya. Yang keempat, dasar pengukuran. Oleh karena besar biaya variabel berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan maupun output, maka sengyonya pengukuran biaya ini didasarkan pada salah satu dari keduanya. Apabila perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk, maka anggaran biaya variabel ini disusun untuk semua jenis produk yang dihasilkan. Yang kelima, berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Apabila dihubungkan dengan total output, maka ini secara total berubah. Namun jika dilihat persatuan output, biaya ini bersifat konstan. Yang berikut, pemilihan satuan dasar kegiatan dan relevan range. Pemilihan satuan dasar kegiatan untuk memperkirakan biaya variabel sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Sebagai contoh, biaya listrik, output pada bagian pembangkit tenaga listrik yang berwujud daya listrik ini digunakan untuk seluruh kegiatan perusahaan. Satuan kegiatan yang digunakan adalah kilowatt hours. Oleh karenanya, perhitungan biaya variabel harus didasarkan dengan satuan tersebut. Yang berikut, metode penentuan perilaku biaya. Metode atau teknik yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur variabel dan tetap antara lain. Yang pertama, metode diagram pencar. Dalam metode ini, untuk melakukan pemisahan biaya semi variabel, yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Yang kedua, metode titik tertinggi titik terendah merupakan suatu metode untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Yang ketiga, analisis regresi linier. Metode analisis regresi linier memisahkan biaya semi variabel atau campuran dengan menggunakan model matematika yang biasanya diterapkan dalam bidang statistika. Yang berikut, manfaat penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan anggaran biaya-biaya yang terjadi di semua bidang yang ada pada perusahaan. Yang kedua, untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada suatu tingkat kegiatan tertentu.
Yang ketiga, sebagai alat yang dapat digunakan untuk persiapan penyusunan performance report. Yang selanjutnya adalah syarat penerapan anggaran variabel. Yang pertama itu, kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan, yang artinya untuk jangka waktu yang relatif panjang kegiatan bagian tersebut tidak berubah tinjauannya dari jenis output yang dihasilkan. Yang kedua itu, terdapat bermacam-macam biaya yang heterogen, yang artinya itu pada bagian produksi paling tidak terdapat biaya-biaya untuk bahan mentah langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, gaji supervisor dan karyawan yang bekerja di bagian tersebut. Untuk syarat yang ketiga yaitu tingkat kegiatan maupun output dapat diukur secara realistis dengan menggunakan satuan-satuan tertentu. Untuk contoh soalnya yaitu pada PT Pesona Raya merencanakan akan menyusun anggaran variabel untuk Departemen Produksi. Berikut ini adalah data-data yang dimiliki perusahaan. Biaya gaji supervisor yang dibayarkan adalah Rp160 juta pada kapasitas 500.000 unit dan sebesar Rp70 juta pada kapasitas 200.000 unit. Data yang diperoleh perusahaan selama 6 tahun terakhir adalah biaya bahan mentah Y sama dengan 0 plus 200 X. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya Y sama dengan 0 plus 120 X. Perusahaan memperkirakan biaya bahan mentah langsung meningkat sebesar 25%, sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurun 25%. Berdasarkan analisis regresi data bulanan, maka biaya operasi adalah terdiri dari unsur tetap sebesar Rp5.500.000 dan unsur variabel yaitu Rp600.000 per unit. Diperkirakan bahwa kenaikan harga pasar sebesar 10% akan mempengaruhi biaya variabel, sedangkan biaya fixed tidak mengalami perubahan. Diminta yang pertama itu menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula jika relevan ranknya adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. Yang kedua itu menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel jika relevan ranknya adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. Untuk yang ketiga yaitu menyusun harga pokok produksi dan laporan laba rugi jika produk yang terjual adalah 200.000 unit dengan harga jualnya itu Rp2.000 per unitnya dan besarnya pajak yaitu 10%. Untuk penyelesaian soalnya yaitu yang pertama menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula jika relevan ranknya adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. Untuk perhitungan biaya dengan metode titik tertinggi titik terendah. Untuk biaya gaji supervisornya titik tertingginya kapasitasnya 500.000 unit, untuk biayanya Rp160 juta. Untuk titik terendahnya kapasitasnya 200.000 unit, biayanya Rp70 juta. Untuk selisihnya antara titik tertinggi dan terendah yaitu kapasitasnya 300.000 unit, untuk biayanya Rp90 juta. Untuk variabel cost-nya Rp90 juta per 300.000 unit sama dengan Rp300. Untuk fixed cost-nya per bulan yaitu untuk total cost-nya titik tertinggi Rp100 juta, untuk titik terendah Rp70 juta. Untuk variabel cost-nya yang dihitung dari variabel cost per unit dikali jumlah unitnya. Untuk titik tertinggi itu Rp300 dikali 500.000 unit sama dengan Rp150 juta. Untuk titik terendahnya yaitu 300.000
Rp300 dikali 200.000 unit sama dengan Rp60 juta. Untuk fixed cost-nya yaitu titik tertinggi Rp10 juta, untuk titik terendah juga Rp10 juta. Untuk persamaannya, yang pertama ada biaya gaji supervisor Y, biaya gaji supervisor sama dengan 10 juta plus 300 Yang kedua ada biaya bahan mentah langsung yang semula Y sama dengan 0 plus 200 meningkat 25% menjadi Y sama dengan 0 plus 250 Yang ketiga ada biaya operasi yang semula Y sama dengan 5.500.000 plus 600 unsur variabelnya meningkat sebesar 10% menjadi Y sama dengan 5.500.000 plus 660 Untuk jenis biayanya itu gaji supervisor, fixed cost-nya per bulan Rp10 juta, variable cost per unitnya 300.000 per unit. Untuk bahan mentah langsungnya fixed cost-nya per bulan 0, untuk variable cost per unitnya 250 per unit. Untuk tenaga kerja langsungnya fixed cost per bulannya 0, untuk variable cost per unitnya Rp90 per unit. Untuk operasinya fixed cost-nya per bulan Rp5.500.000, untuk variable cost per unitnya Rp660 per unit. Untuk total biayanya itu yang dihasilkan dari gaji supervisor ditambah operasinya yaitu Rp15.500.000. Untuk variable cost-nya itu dari gaji supervisor ditambah bahan mentah langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah operasinya itu menghasilkan Rp1.300 per unit. Yang kedua itu menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel jika relevan rentnya adalah 200.000 unit sampai dengan 500.000 unit. Gaji supervisor untuk 200.000 unit itu Rp70 juta, untuk 300.000 unit itu Rp100 juta, untuk 400.000 unit itu Rp130 juta, untuk 500.000 unit itu Rp160 juta. Bahan mentah langsungnya untuk 200 unit itu Rp50 juta, untuk 300.000 unit itu Rp75 juta, untuk 400.000 unit itu Rp100 juta, untuk 500.000 unit itu Rp125 juta. Untuk tenaga kerja langsungnya untuk 200.000 unit itu Rp18 juta, untuk 300.000 unit itu Rp27 juta, untuk 400.000 unit itu Rp36 juta, untuk 500.000 unit itu Rp45 juta. Untuk operasinya untuk 200.000 unit itu Rp137.500.000, untuk 300.000 unit itu Rp23 juta, untuk 400.000 unit itu Rp29.500.000, untuk 500.000 unitnya Rp335.500.000. Untuk total biayanya pada 200.000 unit itu Rp275.500.000. Untuk 300 unitnya itu Rp45.500.000. Untuk 400.000 unitnya itu Rp55.500.000. Untuk 500.000 unitnya itu
total biayanya ada Rp665.500.000. Untuk penyelesaian nomor 3 yaitu menyusun harga pokok produksi dan laporan laba rugi jika produk yang terjual adalah 200.000 unit dengan harga jual Rp2.000 per unit dan besarannya pajak 10%. Untuk harga pokok produksinya itu bahan mentah Rp50 juta, tenaga kerja langsung Rp18 juta, gaji supervisornya Rp70 juta, harga pokok produksi totalnya Rp138 juta. Rencana produksinya itu 200.000 unit. Untuk harga pokok produksinya per unit Rp690 per unit yang didapatkan dari harga pokok produksi total dibagi rencana produksi. Untuk laba ruginya itu penjualan Rp400 juta, untuk harga pokok produksinya Rp138 juta, laba kotornya Rp262 juta, operasinya itu Rp137.500.000, untuk laba bersihnya Rp124.500.000, pajaknya itu 10%, jadi Rp12.450.000, jadi EAT-nya Rp112.050.000. Untuk critical review-nya itu jurnalnya berjudul Variable Costing and its Application in Manufacturing Company. Nama penulisnya itu MD Salim Hasan. Untuk penerbitnya itu International School Journal of Accounting and Finance. Volume dan nomornya itu volume 1 nomor 1. Tahun terbitnya itu 2015. Untuk pendahuluannya itu penulis tidak secara detail menjelaskan permasalahan penetapan biaya variabel dan penerapan dalam perusahaan manufaktur. Untuk tinjauan literaturnya itu tidak memasukkan klaim teori yang mendasari dalam penelitian tersebut. Untuk pembahasannya yaitu pada laporan laba rugi biaya penyerapan disajikan dalam format tradisional atau fungsional, tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk nilai persediaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya variabel karena hanya mengkapitalisasi biaya variabel sebagai aset. Pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan kalkulasi biaya variabel lebih rendah daripada pendapatan kalkulasi biaya absorpsi ketika produksi melebihi penjualan. Pendapatan biaya variabel lebih tinggi daripada biaya penyerapan ketika unit yang dijual melebihi unit yang diproduksi. Pendapatan biaya variabel selalu bergerak ke arah yang sama dengan volume penjualan. Untuk penetapan biaya penyerapan konvensional menentukan angka pendapatan antara yang disebut margin kotor yang mencerminkan perbedaan antara penjualan dan biaya tetap dan variabel penjualan. Angka tersebut biasanya bervariasi secara signifikan dari margin kontribusi manufaktur yang ditentukan dengan biaya variabel, karena hanya mengurangi biaya variabel dari barang yang dijual dari pendapatan penjualan. Untuk selisih antara pendapatan operasional di bawah penyerapan biaya variabel disebabkan oleh jumlah overhead pabrik tetap dalam persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Sekian presentasi materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam.